bisa dilihat ini adalah bentuk tubuh gua sebelum ngejalanin challenge. Dan ini adalah perubahan setelah 14 hari konsisten jalanin challenge. Hello, what's up guys? Hari ini adalah hari ke-14 gua jalanin challenge hidup sehat dan jadi six pack ini. Dan kali ini gua mau jalan kaki lagi. Gua nggak target berapapun ya. Dan kali ini gua cuma pakai sandal cuy. Ini gua pakai sandal. Kelihatan nggak? Ini gua pakai sandal cuy. Dan kali ini gua mau share selama 14 hari gua jalanin tantangan ya, jalan untuk hidup sehat dan jadi six pack ini. Gua banyak banget dapat pelajaran dan tentunya juga semacam pelajaran hidup yang membuat gua tuh bisa melihat sudut pandang baru. Dan nantinya gua bakal kulik semuanya itu dan gua sebutin cara apa aja yang gua pakai dan pelajaran apa yang gua dapat dari challenge yang gua lakuin selama 14 hari ini. Dan kita langsung masuk ke inti videonya. Jadi tips pertama yang gua pakai itu adalah melakukan intermittent fasting. Jadi gua sendiri membatasi jam makan malam terakhir gua itu jam 8 malam. Kenapa gua melakukan intermittent fasting? Karena gua ingin memaksimalkan pembakaran lemak di pagi hari. Karena ketika kita bangun di pagi hari, tubuh cenderung merasa lapar karena kita semalaman nggak makan. Nah, ketika kita bangun itu adalah waktu yang tepat untuk membakar lemak yang ada pada tubuh kita, yang artinya ketika kita melakukan olahraga atau mungkin kardio dalam keadaan perut kosong, itu akan jauh lebih membuat tubuh kita ini menggunakan lemak yang ada pada tubuh kita ini sebagai sumber energi pertama. Jadi caranya adalah lakukan intermittent fasting di pagi hari. Tips kedua dari gua yaitu adalah membatasi apa yang kita konsumsi. Jadi membatasi dalam apa yang kita konsumsi ini dalam bentuk adalah makanan yang menurut kita itu nggak sehat. Jadi seperti gorengan atau mungkin yang suka seblak-seblak, mungkin fast food ya, terus frozen food itu kita nggak apa-apa makan ya. Gua belajar dari Bang Aldo Wijaya, mantan seorang obesitas 120 kilo, bahwa sebenarnya itu nggak ada makanan di dunia ini yang salah. Yang salah adalah ketika kita itu makan tapi kita nggak bisa mengontrol diri kita akan berapa banyak porsi yang sudah kita makan. Jadi sini kita sah-sah aja makan gorengan, makan mungkin seblak, makan apapun yang mungkin yang mungkin kurang sehat lah, nutrisinya kurang banyak, kurang sehat, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu porsi yang kita konsumsi agar kita tetap berada di jalur diet untuk mendapatkan body ideal yang kita impikan. Tips yang ketiga dari gua adalah mengutamakan protein dan serat dalam setiap makanan yang gua makan. Jadi gua itu selalu punya aturan wajib dalam setiap kali gua makan, bahwa setiap gua makan tuh harus ada protein dan serat apapun itu. Jadi ini tuh membantu gua untuk tetap berada dalam tujuan gua ya, untuk menghilangkan lemak pada tubuh dan tetap membangun massa otot di waktu bersamaan. Dan cara ini juga itu ngebuat gua bisa melihat si positif dari lauk makanan yang ada. Jadi kalau misalkan ibu gua ini masak makanan yang terlalu berlemak ya, mungkin istilahnya ya kayak opor dan lain sebagainya, tapi ada protein yang terkandung seperti tempe, tahu atau mungkin ayam yang ada di dalamnya. Jadi gua nggak terlalu mengambil pusing makanan tersebut dan mengeluh bahwa oh ini makanannya terlalu banyak lemaknya,
enggak, tapi gue jadi lebih bersyukur dan gue hanya mengambil bagian yang mengandung protein itu saja dan gue makan. Jadi challenge ini sebenarnya juga mengajari gue untuk lebih bersyukur. Tips yang keempat adalah lakukan olahraga dan jangan malas. Tips ini tuh penting ya, karena memang dari sekian banyak tips yang gue udah sebutin, dari intermittent fasting, habis itu dari membatasi pola makan dan juga mengutamakan protein, olahraga ini juga berperan penting. Karena ketika kita olahraga, kita mengeluarkan energi. Nah, ketika kita mengeluarkan energi itu diambil dari karbohidrat dan lemak yang ada tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita ingin maksimal ya menghilangkan lemak pada tubuh kita, kita harus memaksimalkan keempat tips yang tadi gua udah sebutin ya. Dan ini juga sangat berpengaruh ya, karena jika kita itu udah memaksimalkan ketiga tips yang udah gua sebutin tadi, kalau misalkan nggak olahraga atau jarang gerak ya jatuhnya tetap sama aja, karena tubuh kita hanya menyimpan lemaknya dan nggak pernah dipakai. Jadi buat kalian yang tetap pengen menghilangkan lemak perut, jangan malas gerak dan cobalah untuk bergerak ya. Intinya bergerak yang mengeluarkan keringat, aktivitas fisik. Nah, nanti baru kalian olahraga seperti mungkin jalan kaki. Dan tentunya kalau kalian olahraga juga itu bukan tentang untuk hari ini. Olahraga itu bukan untuk tentang hari ini aja, tapi untuk besok dan selamanya. Jadi jangan kita berolahraga, kita sama saja menginvestasikan hidup kita saat ini untuk tubuh kita di masa depan. Jadi jangan malas gerak dan ayo olahraga. Pelajaran yang pertama adalah nggak ada hasil yang instan. Jadi selama 14 hari gue jalanin challenge ini, gue belajar bahwa gue itu harus bisa bersabar dan terus melakukan kebiasaan seperti jalan pagi ya, jalan sore juga, dan menjaga pola makan ya. Walaupun di awal-awal gue juga melihat diri gue di cermin bahwa kayaknya perut gue ini masih sama aja, dan memang saat itulah kesabaran kita diuji. Bagaimana, apakah kita ini kuat untuk terus melanjutkan perjalanan ini sampai benar-benar kita melihat hasil dari setiap perjuangan yang telah kita lakukan. Pelajaran yang kedua adalah disiplin dalam melakukan. Di sini disiplin dalam melakukan itu adalah baik gue itu seperti jalan kaki ya. Dulunya waktu sebelumnya gue juga sebenarnya udah jalan kaki, cuma nggak sesering sekarang. Dulu gue cuma jalan kaki di pagi hari dan itu pun nggak jelas ya, kayak jalan kaki kadang 1000 langkah, kadang 4000, kadang 5000, kadang 6000, intinya nggak tetap. Tapi setelah gue bertekad dan mendedikasikan untuk menjalani challenge ini dengan sepenuh hati, gue mencoba mendisiplinkan diri gue untuk jalan kaki setiap pagi dan setiap sore hari. Tapi setelah 1 minggu berselang, gue merasa seperti bosan dan kurang motivasi dalam jalan kaki ini ya, pagi sore. Setelah itu gue tetap paksain ya, walaupun gue ngerasa bosan, gue ngerasa jenuh ya, gue paksa. Tapi gue dengan sedikit cara ya, gue ngakali. Jadi gue ngakalin dengan cara gue ganti rute. Jadi gue pindah rute, nggak satu rute itu doang, biar otak gue ini nggak jenuh di satu rute itu. Dan akhirnya setelah gue coba untuk ganti rute dan tetap melaksanakan ya jalan pagi dan sore, alhamdulillahnya gue nggak ngerasa lagi bosan, dan sampai hari ini pun, detik ini gue masih jalanin jalan kaki ya pagi sore. Pelajaran ketiga adalah
gue lebih bisa mengelola mood dan stres ya. Jadi dalam olahraga ada yang namanya ego lifting, di mana kita mengangkat beban yang lebih berat dikarenakan dorongan dari ego kita sendiri. Dan itu ngebuat gue jadi lebih belajar untuk bisa mengetahui ya batasan diri gue ini yang harusnya bisa gue angkat berapa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ngebuat gue jadi lebih bisa mengontrol ego gue ya. Jadi gue nggak terlalu memaksakan orang lain untuk harus tetap kekeh ngelakuin apa yang gue inginin. Dan ini ngebuat gue tuh jadi lebih humble dan bisa menerima apapun keadaannya, walaupun itu nggak sesuai dengan apa yang gue inginin. Dan untuk mengelola stres, olahraga juga itu sebenarnya juga termasuk salah satu healing ya, karena ketika kita olahraga kita melepaskan sebuah hormon kortisol ya, hormon stres, dan itu ngebuat diri kita itu jadi lebih tenang. Dan makanya kalau kalian pernah dengar orang yang sering olahraga itu dia cenderung mukanya tuh kelihatan lebih fresh dan lebih pintar mengelola stres, karena memang dalam jurnal ilmiahnya olahraga memang dapat menghindari kita dari resiko stres. Nanti kalian bisa cek sumbernya di sini, kalian bisa cari-cari aja, karena gue juga mencari sumber dan belajarnya juga dari situ sebelum gue bikin video ini ya. Dan pelajaran keempat yang gue pelajari selama 14 hari adalah gue jadi bisa lebih bersyukur apapun keadaannya. Jadi lebih bersyukur di sini tuh banyak ya, tapi dalam kehidupan gue jadi lebih bisa bersyukur dalam makanan yang gue makan ya tadi, dan juga bersyukur atas kehidupan yang gue rasakan hari ini. Dan contoh seperti kehidupan itu adalah gue jadi lebih bersyukur atas semua nikmat yang ada, mulai dari kesehatan, habis itu rasa senang, dan gue lebih bisa bersyukur masih bisa berolahraga hari ini. Dan itu ngebuat gue itu seperti lebih tenang ketika olahraga, karena memang bersyukur ini penting. Dan jangan lupa setiap apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur, karena kita sebagai manusia diperlukan sikap bersyukur untuk bisa mengambil setiap hikmah yang ada pada kehidupan kita. Dan itu adalah 4 tips yang gua pakai selama 14 hari dalam melakukan challenge untuk hidup sehat dan jadi six pack, dan juga 4 pelajaran yang gua pelajari selama 14 hari yang tentunya mengubah cara pandang gua dan hidup dan sikap gua dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian suka dan ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan ikuti terus progresku untuk hidup sehat dan jadi six pack. Dan sampai jumpa lagi di progres di hari selanjutnya. Bye bye.